Halo Ibu Gaul se-Indonesia. Kenalin, aku Aldo. Pernah nggak sih kalian lihat kasus-kasus pinjaman online ilegal? Atau mungkin sedang menjadi klien dari pinjaman online ilegal itu? Pasti kalian juga sering mendapatkan tawaran-tawaran dari berbagai media untuk melakukan pinjaman online ilegal, dan yang paling sering dari SMS seperti ini. Sebenarnya, pinjaman online ilegal itu sangatlah menggiurkan karena mungkin jumlahnya yang sangat besar dan dapat didapatkan secara instan. Tapi tahukah kalian bahwa pinjaman online ilegal itu sangat berbahaya? Seperti contoh kasus yang baru-baru ini terjadi, seperti ini. Berbahaya bukan? Ya, mengerikan sekali emang. Maka dari itu, aku di sini mau minta waktunya sebentar aja buat mengedukasi kalian tentang bahaya dari pinjaman online ilegal tersebut. Langsung aja kita ke poin pertama ya. Hal pertama yang menyebabkan pinjaman online ilegal berbahaya adalah adanya teror terus-menerus dari debt collector karena kita tidak bisa melunasi dana yang sudah dipinjam secara tepat waktu. Hal ini dapat menyebabkan perasaan depresi, gelisah, akibat teror terus-menerus yang dilakukan oleh debt collector. Tentunya hal ini juga dapat menyebabkan perasaan ingin bunuh diri karena tekanan mental. Yang kedua adalah bocornya kerahasiaan data pribadi. Hal ini dikarenakan pihak pemberi pinjaman online biasanya seolah-olah memberikan kemudahan dengan tidak meminta aset pribadi, akan tetapi mereka hanya meminta foto selfie dan juga KTP sebagai syarat untuk verifikasi. Akan tetapi sebenarnya hal inilah yang sebenarnya paling berbahaya karena foto-foto tersebut dapat disebarluaskan untuk hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga adalah besarnya bunga dan denda yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman online ilegal. Sebenarnya, OJK telah menetapkan maksimal bunga yang diberikan adalah 0,8% per hari. Akan tetapi, karena pihak pemberi pinjaman online ini ilegal, maka mereka memberikan bunga dan denda semau mereka. Dan jujur saja, bunga yang diberikan biasanya akan sulit untuk dilunasi dalam jangka waktu pendek. Melihat bahaya dari pinjaman online ilegal, tentunya aku punya tips nih buat kalian, supaya kalian tidak sampai terjebak oleh pinjaman online ilegal. Yang pertama, jangan sampai terpengaruh oleh iklan ajakan mencolok dan segera laporkan iklan tersebut apabila iklan tersebut berupa SMS. Yang kedua, pastikan apabila ingin mengambil pinjaman online, pastikan pinjaman online tersebut legal dengan cara mengecek di web ojk.go.id. Apabila perusahaan tersebut tidak ada, maka dapat dipastikan bahwa pemberi pinjaman online tersebut adalah ilegal. Yang ketiga, hindari peminjaman dengan bunga dan denda yang besar. Apabila benar legal, maka perusahaan tersebut akan mengikuti ketentuan dari OJK dengan bunga sebesar maksimal 0,8% per hari. Dan tips yang terakhir adalah hindari persyaratan pinjaman online yang meminta izin untuk mengakses kontak, galeri, atau foto selfie menggunakan kartu identitas. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga kalian bebas dari jeratan pinjaman online ilegal. Terima kasih, sampai jumpa.